Kalau 2029 Pak Anies lawan KDM, kira-kira kamu milih siapa? Ingin dokumentari dari soal mengkritik pemerintah ini Pak Anies. Karena Pak Anies juga menjadi salah satu ya sosok yang sering dikritis Pak Anies ya. Kritik. Saya di pemerintahan, gini, kita bertiga di pemerintahan ini. Jadi Bapak di mantan pemerintahan. Jadi kalau berada di wilayah publik, maka kupingnya nggak boleh tipis. Kita dengarkan saja. Bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja. Bila ungkapan kritik dilakukan secara kasar, itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan. Tapi bagi saya yang sedang bekerja, ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat. Baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar. Makin kasar kata-katanya, itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan ke saya. Jadi saya tidak perlu merasa masalah. Dan yang kedua, jangan tempatkan misalnya seperti Jakarta sebagai masalah pribadi. Jadi ini Jakarta nih, saya tempelin di sini. Gitu ya, jangan baper. Jadi jangan bawa perasaan. Ini Jakarta nih, ini kita bahas nih. Ada yang mengatakan plus, ada yang mengatakan minus. Saya sedang diamanati selama 3 tahun terakhir ini mengurus masalah di Jakarta. Apakah masalahnya baru mulai 3 tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama. Dan kemudian ketika orang mengkritik, rileks saja. Anggap itu bagian dari ungkapan pandangan. Karena itu saya ketika melihat ketika ada kritik keras, kemudian ada bahkan caci maki. Diserang buzzer juga sering ya di sosial media. Iya, bahkan begini, makin keras itu sebetulnya ini adalah catatan yang akan dibaca oleh anaknya dan oleh cucunya di kemudian hari. Dan ketika saya hari ini menjawab, jawaban saya juga jawaban yang akan direkam. Ini beda dengan dulu ketika catatan itu tidak ada. Hari ini apa yang kita katakan akan terekam hampir permanen. Ya, ada jejak digitalnya. Karena itu termasuk bagi buzzer, siapapun yang berungkap itu, jangan sampai di kemudian hari harus mendilit yang ditulis. Ketika seseorang mendilit yang ditulis, maka itu sebenarnya dia sedang mengatakan saya malu pada diri saya sendiri. Nah, jadi saya kalau melihat ini proses demokrasi. Dari dulu sebetulnya ada ini, Mbak. Apa bedanya? Dulu obrolan warung kopi tidak terdengar. Kenapa? Karena tidak ada medianya. Hari ini ngobrol warung kopi terus tweet. Ngobrol di mana terus tweet. Jadi dulu telinga hanya 2, sekarang telinga ada 1.000, ada 2.000. Tapi kritik itu bukan hal baru. Kalau berada di wilayah publik, maka dia harus siap untuk menjadi kotak pos kritik dari siapapun. Nah, ini berbagai pihak mulai mengepung kembali dengan berbagai stigma sebagai gubernur konten, Mulyono Jilid 2, gubernur pencitraan, dan berbagai tayangan lainnya yang sengaja dibuat, yang tujuannya untuk apa sih? Tujuannya satu, mereka itu ternyata sangat memperhatikan pada saya, sehingga apapun yang saya lakukan, mereka komentari, dan saya menyukainya. Dan ini dilakukan kebanyakan bukan orang Jawa Barat, tapi orang luar Jawa Barat. Artinya kelihatannya banyak warga yang di luar Jawa Barat kesel sama saya. Karena kesel sama saya, akhirnya tiap hari merhatiin saya. Karena merhatiin saya, apapun dia buat dalam setiap hari. Dari mulai video-video saya zaman kapan, itu dianggap video hari ini. Video saya yang lagi bikin adukan, itu sekitar 6 tahun yang lalu, dibuat seolah-olah saya gubernur hari ini kerjanya ngaduk untuk bikin konten. Tapi bagi saya, nggak ada masalah. Terima kasih ya, telah berupaya terus menggiring opini, mengarahkan publik agar saya dibenci oleh warga. Yakinlah, cinta yang sejati tak akan pernah bisa dipatahkan oleh berbagai upaya untuk memisahkan antara saya dan warga saya untuk saling menyayangi. Banyak orang yang kisah cintanya justru menjadi kisah cinta dramatik karena terlalu banyak orang yang iri untuk memisahkannya. Salam untuk para buzzer dimanapun berada. Tetap semangat, sebanyak-banyaknya bikin konten negatif tentang saya agar Bapak dan Ibu bisa ngebul dapurnya. Gebrakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang bikin Pak Anies respons jadi diskursus menarik. Soal cara KDM meregulasi bansos, banyak anak dan kemiskinan struktural, direspons sama Pak Anies dengan gaya cukup elegan sebenarnya. Pak Anies nyinggung sistem akar persoalan sampai kepekaan dan empati.
tapi dikritik karena terlalu teoritis dan retoris. Well, di luar pro kontra dan aksi reaksi masing-masing termasuk para loyalisnya ya, secara politik eksistensi KDM sama Pak Anies plus gagasannya emang menarik banget. Seolah gambarin sisi lain spektrum politik yang sekarang sedang berkuasa, serta ekspektasi yang mungkin belum terlaksana. KDM memang dinilai cukup populis ya, tapi warga Jabar nggak sedikit yang merindukan pemimpin responsif, walaupun gebrakannya emang agak lain. Di sisi lain, Pak Anies emang bisa aja dinilai terlalu teoritis. Tapi justru itu, mau nggak mau diskursus kayak kemiskinan struktural nggak lepas dari sistem yang ada sekarang. Apalagi Pak Anies pernah jadi gubernur juga tuh. Seru sih emang, bukan karena Pak Anies ngeluarin kartunya pas Pilpres aja ya, tapi karena Pak Anies juga sempat santer nyagup di Jabar kemarin. Harapannya sih diskursus kayak gini jadi konstruktif ya, saling introspeksi, mana yang kurang perlu diperbaiki, mana yang perlu diapresiasi, dan mana yang perlu dikritisi. Gimana menurut kalian nih? Kasih komen ya di kolom komentar. Jangan heran kalau nanti ya pada waktunya seorang dari daerah Batak maju ke sini dan bilang horas, hati-hati dengan budaya politik orang Jawa dan Sunda. Kalau mereka sudah mengatakan silahkan, monggo, mangga, itu artinya satu dilepas, empat dipegang. Nih main-main saja. Nyebut bang, nyebut. Maksudnya itu la ilaha illallah. Kalau 2029 Pak Anies lawan KDM, kira-kira kamu milih siapa? Dari sekian banyak penonton kan ibu-ibu nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Nih kira-kira kamu pilih mana? Pilih Anies apa pilih KDM? Untuk calon presiden 2029. Komentar ya. Komentar. Kita cek ombak. Cek ombak. Kalau saya pilih siapa ya? Kalian dulu deh milihnya ya. Nanti setelah kalian pilih baru saya. Dan bagi para sarjana yang dilantik, saya pesan satu hal saja. Jangan dulu ada dalam pikiran Anda untuk menikah dan sejenisnya. Masukkan dalam pikiran Anda, saya tidak akan pernah menikah dulu sebelum orang tua saya bahagiakan terhadap apa yang dikeluarkan itu. Niatkan itu. Kenapa? Jangan sampai orang tua kita itu dibikin menderitanya tidak pernah berakhir. Baru menderita, selesai mengkuliahkan, habis itu nikah, menderita di wae. Anak aing kawin, nyemakaningan sarjana, atuh kudu raramean, kudu make WO, wedding organizer. Kudu aya pra-wedding. Wah, udah lagi, hutang lagi. Setelah itu apalagi setelah nikahan? Reuneuh. Bagian bapak jeung indungna deui. Geus reuneuh naon deui? Ngajuru. Ngajurunya disesar. Indung bapaknya lagi. Setelah ngajuru apa lagi? 40 poe. Indung bapaknya lagi. Setelah itu anaknya anu naon nu ngeong-ngeong, nu menerkeun ompol, tapi ka sakola TK nini akina di wae. Makanya Indonesia itu negeri yang paling aneh di dunia. Kenapa di Indonesia paling aneh? Hanya di Indonesia taman kanak-kanak eusina nih.